Ini juga sebenarnya lagi proses verifikasi halal dari kementerian. Oh iya? Iya. Kemarin kita udah ngajuin surat sertifikasi halal, cuma belum keluar aja. Kalau surat izin operasi udah ada dari kementerian. Kementerian Perekonomian ya? Iya. Itu penjualan paling banyak berapa, Mas? Pernah nyampe angka titik berapa? Nyampe satu. Itu pas liburan atau? Enggak, biasanya weekend itu. Hasil jualan ini udah terwujud apa, Mas? Alhamdulillah udah ya. Kalau di daerah Sumatera itu namanya gade sawah. Yang penting kan kita niat dulu. Orang punya modal nggak niat percuma. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah, asal Sumatera. Saya jualan batagor di Jalan Wonocatur, dekat Pasar Bantengan, Karangendo, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Selamat siang, Mas. Siang. Ini jualan apa ya, Mas? Saya jualan batagor. Batagor aslinya itu mana, Mas? Batagor dari mana? Bandung atau mana? Tasik. Tasik. Oke. Udah lama, Mas, jualan? Kalau di sini baru 6 bulan. 6 bulan. Cuma kalau yang lama itu di Kerapia. Udah lama di sana. Berapa tahun, Mas? Di Kerapia dari 2011. Pindah di sini 6 bulan ya. Kalau ini bukan pindah, ini istilahnya itu bisa dikatakan cabang lah ya. Oh, ini cabang. Emang punya berapa cabang, Mas? Sebenarnya sih ada 3, cuma dipegang masing-masing. Yang di Kerapia tuh kakak, yang di sini aku, yang di Pasar Giwangan itu Mbak Bibi. Kalau bahasa Sunda tuh Bibi. Ini apa? Pangsit. Pangsit ya? Oh, ya. Pakai pangsit kita. Ini biasanya bikin sendiri atau beli? Kalau ini beli. Oh. Beli. Per kantongnya berapa, Mas? Kalau kita belinya biasanya kiloan, Mas. Oh, kiloan. Kiloan. Jadi memang udah ini ya. Jadi kalau dari sononya bukan kayak gini, jadi geblekan itu. Geblekan itu kayak belum dipotong-potong kayak gini, masih lembaran. Tapi tipis kayak gini? Iya. Teman tinggal motongin aja. Tinggal motongin toh. Memang dari dulu memang profesinya jualan itu ya? Atau sebelumnya kerja apa atau apa itu? Dulu kerja di PT Pabrik atau PT gitu ya? Tangerang ya. Tekstil. Oh, tekstil. Tekstil, dari tekstil itu pindah ke karoseri. Karoseri pindah ke kuliner. Itu kan sesuatu yang berbeda bidang, Mas ya? Ya. Itu kok tiba-tiba Masnya punya ide jualan batagor itu kenapa, Mas? Ya, gimana ya? Menurutku ya istilahnya tuh kalau kerja sendiri itu lebih enak. Jadi nggak ada bos, nggak ada karyawan. Saya enak wae terserah kita ya. Kasar yang ngomong itu rugi sendiri, untung sendiri. Oh ya, kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi sendiri. Kalau buntung ya buntung gitu. Mas, ini untuk minyaknya sendiri habis berapa liter, Mas, sehari? Atau ganti atau ditambah? Ganti tiap hari? Enggak tiap hari ya, paling 2 sehari? hari sekali apa 3 hari sekali, maksudnya tergantung penggorengan atau kalau lagi rame sehari sekali ganti. Mas, belajarnya dari mana, Mas? Secara jenengan kan beda backgroundnya kan. Maksudnya, dari kakak yang di Kerapia. Oh, jadi memang punya terus mengajarkan ke saudara-saudara kayak gitu ya. Ya, turun-turun lah. Turun-turun gitu. Itu modal awal semua keseluruhan termasuk berapa? 10 Udah juta. balik modal belum? Alhamdulillah. Berapa lama itu, Mas? Balik modal setahun langsung. Setahun ya? Langsung balik modal. Kalau sehari itu modalnya berapa sih, Mas, untuk jualan kayak gini, Mas? Kalau untuk di jenengan sini jualan sendiri ya? Kalau untuk di sini modal harian 130, 150 kisaran segitu. 130 sampai 50 ya, 150 ya. Dari jenengan 2 tahun ya sampai sekarang, itu penjualan paling banyak berapa, Mas? Pernah nyampe angka titik berapa? Dulu nyampe satu. Itu pas liburan atau? Enggak, biasanya weekend itu. Weekend, hari-hari weekend. Sabtu ya? Sabtu Minggu lah. Biasanya. Cuma ya kalau sekarang ya lagi musimnya pilot ya agak turun juga gitu. Pernah nggak menjual paling sedikit gitu, paling parah? Paling parah pernah. Berapa? Kemarin itu. Kemarin banget. Ini berarti ya. hari Selasa? Paling kemarin cuma dapat duit itu cuma balik modal toh. Ini bumbu ya? kacang. Bumbunya ini masak sendiri. Biasanya diapain dulu, Mas, Bumbunya? Nah, buatnya dari apa nih? Dari kacang tanah. Diapain, Mas?
digoreng sampai terus? mateng, habis digoreng langsung di apa? Kasih air, digodok. Kalau airnya udah mendidih ya langsung dimasukin, dicampur sama bumbu-bumbu. Oh gitu. Kayak garam, misal garam apa-apa gitu. Untuk kendalanya jualan ini tuh apa sih Mas, kendala jualan batagor sendiri? Cara memasarkannya. Oh, teman pasarannya. Soalnya kan saya kan baru 6 bulan di sini. Jadi kan pasarnya belum luas. Hujan juga kan apa Cuaca ya? Iya, cuaca juga kan menentukan sih. Kalau lebih banyak pas panas itu atau ya pas habis hujan atau gimana biasanya? Sebenarnya lebih ramenya itu lebih kalau nggak hujan lebih rame. Bahan batagornya ini. Oh, ini apa aja Mas? Ini kanji sama terigu, sama ikan. Ya, ada ikannya juga. Ada. Oh gitu. Biasanya kalau Enggak, maksudnya apa? Kenapa pelangganku ngomong beda dari yang lain? Soalnya kan kalau yang lain tuh pakai ikan apa? Ikan laut lah ya. Ikan-ikanan laut. Kalau aku pakai udang. untuk kayak udangnya itu udang apa Mas? Udang kering, ebi gitu ya. Terus bumbunya apa aja Mas ini Mas? Tang, terus apa? Garam, mecin, masako. Pakai bawang gitu nggak? Iya, loncang. Pakai loncang aja. Bawangnya itu nggak? Bawang daun. Oh, bawang putih pakai. Bawang putih. Bawang putih pakai. Biasanya kalau sehari buat adonan ini habis berapa kilo tepung kanji Mas? Tepung kanji sehari Sekali buat adonan 3 kiloan. 3 kilo. 3 kilo. Terigunya sendiri? Biasanya kita perbandingannya itu 1,5 banding setengah. Jadi banyak kanjinya. Oh, langsung masuk. Langsung masuk aja. Kebetulan tahunya udah habis jadi nggak goreng tahu. Oh, ini ada tahunya itu. Ada, cuma kita tahunya beda dari pedagang batagor yang biasanya. Kenapa itu? Kan kalau pedagang biasanya pakai tahunya tahu putih. Tahu putih. Tahu putih potong yang basah dua. itu. Ya. Kalau kita pakai tahunya tahu Sumedang. Oh. Pakai tahu Sumedang potong dua dicampur sama adonan. Tapi kalau tahu Sumedang kan memang putih juga ya itu. Enggak, ada yang kuning. Ada yang kuning. Ya, yang basah itu ya yang tetepan. hampir kayak pong. Hampir kayak pong cuma dia dalamnya padat. Magel. Ya. Tahu magel itu ya. Magel. Cuma kita kasih adonan. Oh, gitu. Ya. Kan kalau batagor yang lain mah nggak dikasih adonan, tahu tok ya putih digoreng. Kadang cuman ini aja Mas. Apa? Adonannya tok. Ya ada itu. Kalau kita ya tergantung ininya sih pembelinya. Kalau ada yang minta gorengin adonan tok bisa. Tapi umumnya rata-rata sukanya yang pangsit. Jadi gorengnya yang pangsit aja gitu. Dan juga kan kita nggak pakai saus Mas. Terus pakai apa? Pakai sambel. Jadi si bumbunya ini nggak pedes sama sekali. Okay. Soalnya banyak anak kecil yang beli. Oke. Mas, ini tandanya matang apa Mas tuh Mas? Kalau udah kecoklatan. Coklatnya itu berapa menit sih Mas? Tergantung apinya, biasanya kita goreng kalau minyak udah panas itu 5-6 menitan. Hasil jualan ini udah terwujud apa Mas? Jujur? Hah? Jujur nggak? Ya jujur apa-apa. Alhamdulillah udah ya. Kalau di daerah Sumatera itu namanya gade sawah. Gade sawah itu gimana? Jadi sistemnya ada tetangga butuh duit, kita pinjemin. Jaminannya sawah? Bukan jaminan, istilahnya tuh kayak sebagai ucapan terima kasih, ini kelola tanah saya. Oh, Gade. Ya, oke. Berarti bisa untuk pertanian itu ya, sawah jadi, gitu ya. Jadi kalau dia nanti udah bisa balikin modal saya, balik lagi. Itu tanah dia itu balik lagi ke dia. Jadi bisa dikatakan jaminan, cuma saya nggak berani bilang jaminan. Oke. Gitu. Berarti hasilnya lebih ke situ ya. Ya. Dan apa? Selain dari hasil ini dapat dari hasil pertanian juga ya. Pertanian juga. Itu biasa buka jam berapa Mas biasanya? Biasanya kita buka jam 8 pagi, kisaran setengah 9 udah ready. Tutupnya jam 5 sore. Jadi ngasih kayak gini nih feeling atau udah ada ukurannya sendiri sih Mas? Pakai feeling aja. Oh, oke.
Kalau pakai ukuran kelamaan nanti yang itu keburu matang, ini belum matang. Berapa menit tadi matanya? 5 sampai 6 menit kalau udah nyemplung semua. Oke. Kalau kriuknya kayak gini tuh tahan berapa lama, berapa jam mas kalau didiemin tanpa ada dicampur bumbu gitu loh? Pernah ini nggak? Kriuknya ya. Nah, sebelum dicampur bumbu nih masih kayak bentuk gini. Ya. Nah itu berapa lama biasanya? Kriuk terus. Kriuk terus. Kriuk terus. Oh gitu ya. Berarti awet ya? Awet. Dulu kan jenengan itu kan ini ya lebih ke perusahaan. Mungkin lebih bersih. Ya. Nah, itu ada yang remehin nggak sih mas ketika jualan kayak gini? Banyak malah. Dari mana? Ya kayak orang-orang yang maafnya ngomong lihat teman-teman dulu seperjuangan di PT itu, kok kamu mau sih jualan pinggir jalan panas-panasan. Ya tapi ya nggak apa-apa, namanya orang istilahnya kehidupan toh. Ada baik ada buruknya gitu kan, istilahnya gitu. Jadi ya tak nikmatin aja. Resep larisnya apa sih mas untuk jualan kayak gini? Jenengan kan udah bertahan sampai 2 tahun, bahkan bisa pernah mencapai titik angka penjualan segitu banyak tadi. Nah itu otomatis kan itu orang ada repeat order ya, ada orang balik lagi ya. Iya. Nah itu larisnya itu kenapa orang bisa balik lagi itu alasannya apa sih? Ya mungkin kata pelanggan itu ya gimana ya, teksturnya itu beda dari batagor yang lain, lebih lembut, katanya lembut di dalam, crispy di luar katanya loh. Ini saya nggak berani ngejamin punya saya enak gitu kan, soalnya kan orang beda lidah, beda orang beda penilaian, selera ya. Iya selera. Oke, berarti kan memang lebih ke kualitasnya ya, walaupun jenengan sendiri nggak sadar. Ya, saya malah nggak sadar sama sekali bahwa punya saya beda dari yang lain, cuma saya mah jualan aja. Jualan. Yang penting kita jaga rasa, jaga kualitas, jaga kuantitas. Oke. Gitu. Untuk pelayanan gimana? Ada perlu apa bagus atau gimana orang menerimanya? Pelayanan jenengan terhadap pembeli gitu. Hampir rata-rata ya penilaiannya positif. Puas semua ya. Alhamdulillah. Ini udah mau matang. Udah dikit lagi. Oke. Warnanya udah berubah. Itu kriuk gitu ya teksturnya berarti ya. Jadi kalau kata orang-orang tuh pangsitnya itu kriuk, dalamnya itu lembut. Oh, karena tepungnya tadi ya? Iya, jadi takaran tepung itu mempengaruhi sama proses pencampuran airnya itu mempengaruhi banget sama tekstur daging tekstur adonannya itu. Jadi maafnya ngomong ya, kalau kata orang-orang batagor itu kalau udah dingin keras dalamnya. Cuma ternyata kayak gitu. Cuma kalau punya aku alhamdulillahnya enggak, tetap lembut ya aja. itu Jadi mungkin salah satu repeat order mas. Gitu. Oke, berarti memang kelebihan dari kualitasnya sendiri ya. Iya. Ini udah matang ya. Udah. Ini taruh mana habis? Di ini dulu Tirisin dulu. Iya, tirisin dulu. Oh, ini besi itu fungsinya kayak gitu ya? Iya. Saya kira buat apa sih? Fungsinya ini. Jadi biar simple, biar nggak makan tempat. Biasanya kan ada ini ya di atas gitu ya. Kalau kita nggak di atasnya malah kayak gituin. Malah langsung masuk lagi ke wajahnya ya. Jadi dia sistemnya walaupun udah lama juga tetap hangat soalnya di atas minyak. Apa mau tak jadiin 2 bungkus aja ya? 2 bungkus nggak apa-apa. Soalnya ini plastiknya kekecilan mas. Ini juga sebenarnya lagi proses verifikasi halal dari kementerian. Oh iya? Iya. Kemarin kita udah ngajuin surat sertifikasi halal, cuma belum keluar aja. Kalau surat izin operasi udah ada dari kementerian Kementerian Perekonomian ya.
Iya. Apakah Kementerian Perdagangan? Dagangan iya. Iya. Cuma kalau sertifikasi halalnya belum keluar, katanya nunggu sebulanan. Itu berarti masuknya lewat MUI ya? Atau mana? Iya, MUI. MUI. Bisa nggak masnya ngasih tip buat teman-teman di luar sana, apalagi dengan dulu latar belakang seperti itu, pindah ke kuliner, usaha sendiri, untuk memulai usaha itu harus mulai dari mana dulu? Dari niat. Niat. Apalagi modal atau apa? Sebenarnya kalau masalah modal mah ya, kalau menurut aku loh ini ya, pribadi aku tuh ya modal mah ya ngikutin lah. Yang penting kan kita niat dulu. Orang punya modal nggak niat percuma.